Ini ada berapa Pak? Boleh. Eskavatornya untuk Hafiz ya. Buldosernya punya aku, oke? Berarti itu apa? Itu apa dibilangnya? Itu bulldozer. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya bersama seseorang, boleh dikatakan pendiri atau penggagas sebuah taman bacaan di Bener Meriah atau tempat berkreativitas anak-anak yang bernama Rumah Baca Telega Ilmu. Betul. Sekarang saya bersama ownernya. Kita coba bincang-bincang bersama beliau kenapa harus mendirikan rumah baca ini, apa motivasinya, cerita di balik layar atau cerita latar belakang berdirinya komunitas ini atau taman baca ini. Oke, silakan Kak, bisa diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Indah Mayasari, biasa di sini dipanggil Kak Bilkis karena anak yang tertua itu namanya Bilkis. Ya. Jadi apa nih yang pertama nih Pak? Yang pertama, kalau menurut saya motivasinya nih mendirikan taman bacaan ini. Motivasinya ya. Saya mau cerita sedikit mungkin ya Pak ya. Boleh. Jadi panjang juga boleh. Rumah baca ini didirikan tahun 2013 sejak pindah ke rumah sini gitu kan Pak. Mungkin motivasinya melihat ini ya, banyak masalah gitu kan, baik pada anak-anak, masalah belajar, kesulitan belajar, atau juga masalah hubungan suami istri kah, atau masalah hubungan orang tua dengan anak kah, kayak gitu kan. Jadi melihat masalah-masalah yang ada di rumah kita, juga di rumah orang lain, juga di lingkungan gitu. Tapi kita nggak mungkin bisa menyentuh semua orang gitu kan. Jadinya inilah salah satu ikhtiarnya gitu. Apa yang kami rasa, kami baca bukunya, kami rasa bagus, kami ingin orang lain juga bisa baca gitu, kemudian mendapatkan manfaat dari buku itu gitu kan Pak kan. Terlebih lagi sama anak-anak. Jadi diharapkan, kami berharap si sulung kami suka baca, kemudian bisa mencari ilmu sendiri dari buku-buku itu. Begitu juga sama anak-anak yang lain gitu kan Pak. Jadi apa yang buku yang ada di rumah ini kalau bisa dibaca oleh sebanyak-banyaknya anak-anak gitu, itu khususnya anak-anak. Tapi secara umum buku-buku di sini juga banyak untuk orang tua juga gitu kan Pak kan. Mungkin itulah lebih kurangnya motivasinya Pak ya, melihat masalah-masalah yang ada gitu. Oh gitu. Jadi sejak 2003 berarti kan udah lama ya Kak ya? Berarti hitungannya sampai sekarang sudah 9 bulan, 9 tahun ya? 2013 berarti 7, 8, kurang lebih 8 tahun ya. Walaupun aktivitasnya selain membaca untuk anak-anak ini, jadi ada aktivitas-aktivitas tertentu nggak mungkin rutin dilaksanakan oleh Rumah Baca Telega Ilmu? Jadi karena cerita lagi gitu kan, karena kami kan kebetulan juga ASN gitu di salah satu SMK di Bener Meriah. Jadi kami rumah bacanya ini bisa dibilang nggak rutin karena kami ASN, terus kami suka pindah-pindah gitu rumahnya. Di Pondok Baru aja itu udah ada 3 rumah gitu kan, pindah setiap tahun. Jadinya rumah bacanya ini ngikut. Yang rutinnya itu pinjam ke sekolah-sekolah. Ya, kalau pinjam ke sekolah-sekolah gimana maksudnya? Kan saya ngajarnya itu kebetulan di Ramung, dulu di Mesidah. Nah, jadi saya usahakan secara rutin meminjamkan buku-buku ini ke SD-SD sekitarnya gitu, karena kan saya juga punya keterbatasan untuk ngajar anak-anak SD di sana gitu kan. Jadinya itu yang rutinnya. Nah, kalau di rumah itu kalau ada yang datang kawan-kawan si kakaknya baru baca gitu.
Nah, sejak setahun kemarin yang di sini, kami pindah lagi kemari ke Uning Bersah. Ke sini itu baru setahun. Oh, setahun. Barulah ada kegiatan rutin kayak misalnya memang setiap sore Umah Baca buka, anak-anak baca. Kalau memang ada kesempatan, kami ngadain lomba, bisa mewarnai, bisa ya lomba apa kayak 17-an gitu, lomba balap karung atau apa. Itu yang diusahakan ada biar anak-anak semangat gitu datang kemari. Oh, gitu. Tapi kalau selama 8 tahun ini nggak rutinnya nggak yang kayak gitu tadi. Baru setahun inilah yang. Jadi adalah kegiatan-kegiatan cukup sekali gitu sejak 2013. Iya, 2013 waktu dulu sebelum pindah ke pondok. Kayaknya tahunan ada juga kami tiap tahun itu ngadain makan kerupuk, lomba bawa kelereng di dalam sendok atau apa banyak. Penting adalah untuk anak-anak Uning Bersah gitu. Tadi kakak buka rumah baca ini tadi sendiri aja atau bersama teman-teman atau ada komunitas tertentu yang sama visi dan misi untuk membangun seperti ini? Kebetulan karena itu tadi ya mungkin kami juga keterbatasan waktu, juga kami juga punya prioritas lah, istilahnya prioritas kami sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai anak kan kayak gitu kan, rutin ke rumah orang tua. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini masih menjalankan sendiri. Tapi buku-buku yang ada di rumah baca ini berasal banyak dari donasi teman-teman gitu. Jadi ada yang di Medan misalnya mengumpulkan buku, yuk ini Umah Baca untuk Umah Baca nih gitu. Mereka ngumpulin buku, kemudian kita di sini ada teman-teman nih kayak buku-buku yang di sini, ini semua wakaf dari SNC, itu Rumah Peradaban SNC. Jadi yang para pengumpul wakaf itu mengumpulkan wakaf untuk Rumah Baca, kemudian dibelikan buku, disumbangkan kemari gitu. Oh, gitu. Jadi ya. walau dibilang sendiri tapi ya ada kontribusi teman-teman lain, kontribusi gitu. ya benar Pak. Selain itu Kak, tadi kan misinya ada misi keluarga lah dalam membangun taman baca ini kayak gitu. Sebenarnya apa yang Kakak lihat dari masyarakat kita ini sehingga motivasi itu kuat sehingga Kakak mendirikan ini gitu? Apa yang Kakak lihat di balik cerita Kakak tadi sebenarnya? Detailnya gitu ya? Lebih konkret, lebih bagus. Jadi kan kita bisa membayangkan apa sih atau apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita, lingkungan kita seharusnya bisa lebih baik atau seperti apalah gitu. Ya. Mungkin kalau dirincikan lagi, misalnya nih ya, dibalik, gitu. Misalnya seperti minat baca aja, minat baca. Kayaknya kalau minat baca berdasarkan data yang ada tuh kayaknya semua kita paham lah minat baca anak-anak kita. Tapi saya pikir masalahnya bukan karena minat baca anak-anak kita yang rendah, tapi karena ketiadaan buku yang bagus gitu kan, yang sesuai dengan perkembangan usia anak-anak. Jadinya salah satu ikhtiarnya saya pikir seperti itu, kita menyediakan buku-buku yang bagus sesuai dengan perkembangan anak-anak, sehingga saya pikir nggak ada anak yang nggak suka dibacain buku gitu, nggak ada anak yang nggak suka baca buku yang bagus yang sesuai dengan usia mereka. Jadi diharapkan kalau mereka sedini mungkin dikenalkan dengan buku-buku yang bagus, jadi minat baca mereka juga bisa tumbuh gitu. Itu salah satunya. Kemudian apa lagi ya, inti masalahnya apa ya, kalau saya pikir bagaimana saya memandang anak saya juga memandang anak orang lain seperti itu gitu kan. Saya ingin anak saya itu dan anak-anak yang lain paham kenapa mereka diciptakan oleh Allah, tujuan mereka diciptakan itu apa, dan mereka tahu bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, sekali lagi saya tidak punya waktu, tidak punya biaya untuk menyentuh semua anak-anak gitu. Tapi dengan memberikan buku ini, saya pikir
tangan saya jadi banyak gitu Pak, kan Ya. menyentuh mereka gitulah Oh, mungkin Pak. Ini yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mungkin penonton channel YouTube ini, dan harapan kakak terhadap rumah baca Telaga Ilmu ini? Jadi kalau misalnya ditanya apa yang bisa dilakukan, kami membuka donasi berupa sumbangan biaya ataukah buku yang bagus dibaca oleh anak-anak gitu kan Pak. Jadi harapan kami ya buku di rumah baca Telaga Ilmu ini bisa lebih banyak lagi, karena jujur bukunya sangat minim, tapi saya pikir lebih baik berbuat dengan apa yang ada tanpa mengada-ngada gitu kan. Ya. Tapi kami tetap berharap bukunya bisa jadi lebih banyak lagi, jadi anak-anak wawasannya bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak variasi buku lagi. Mungkin demikian Pak. Oke, baik. Kayak mana menghubungi kakak? Mungkin ada teman-teman yang ikut tertarik untuk berdonasi seperti itu. Jadi rumah baca ini terletak di Kampung Uning Bersa, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Nomor HP kami Pak, atau kayak mana Pak? Atau email? Boleh, atau apa? email boleh. Kalau mungkin privasi Facebook. nomor HP-nya nggak usah, Facebook aja mungkin lah ya. Ya, Facebooknya Indah Mayasari, emailnya indahmayasari.1986@gmail.com mungkin gitu ya Pak ya. Nanti akan ditulis lagi di kolom Oke. deskripsi. Oke, ini saja wawancara kita atau bincang-bincang kita bersama owner atau pendiri rumah baca Telaga Ilmu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang tertarik untuk berdonasi atau mensumbangsi untuk mendirikan Takut jatuh dan deh. mengembangkan komunitas ini atau rumah baca ini, silahkan donasi ke alamat yang tertera di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.